Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di pembelajaran IPA, masih di sistem gerak pada manusia. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang hubungan antara tulang dan otot. Hubungan antar tulang disebut dengan artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus oleh membran sinovial dan menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang. Nah, dilihat di samping ada gambar struktur sendi. Ini tulang ya. Ini tulang. Yang ini tulang rawan. Tulang rawan persendian. Yang ini membran sinovial. Yang ini mangkuk sendi dan yang ada di tengah ini pelumas tulang atau cairan sinovial. Nah, sendi terdiri atas sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, sekarang Ibu bahas sendi mati dulu. Sendi mati atau sinartosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contohnya, hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Sendi yang kedua yaitu sendi kaku, amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago yang memungkinkan gerakan secara terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis, dan tulang kering. Sendi yang ketiga yaitu sendi gerak. Sendi gerak merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tulang dapat bergerak secara bebas. Sendi gerak tersusun atas mangkuk sendi, bonggol sendi. Bonggol sendi ini masuk ke dalam mangkuk sendi ya. Pembungkus sendi atau ligamen, membungkus bonggol dan mangkuk sendi. Dan cairan sendi yaitu cairan sinovial untuk melumaskan sendi. Nah, perhatikan di samping ada gambar ya. Sini Ibu akan menerangkan 4 macam sendi gerak. Yang pertama yaitu ini adalah sendi putar. Sendi putar, ujung tulang satu mengitari ujung tulang lain. Nah, sendi putar terletak di antara tulang atlas dan tulang leher, sehingga kepala bisa berputar ke kiri dan ke kanan. Ini sendi putar. Selanjutnya, sendi engsel. Sendi engsel itu salah satu tulangnya bergerak ke satu arah. Contohnya pada siku, pada lutut, pada ruas antar jari. Ini ya, sendi engsel. Dan yang ketiga, sendi plana. Sendi plana ini, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk plana dan poros kuda. Nih, ini ya. Sendi plana, contohnya pada sendi tulang ibu jari dan antar telapak tangan. Dan selanjutnya sendi peluru.
Sendi peluru bergerak ke segala arah, kedua ujung tulang membentuk mangkuk dan bonggol. Nah, kedua ujung tulangnya membentuk mangkuk dan bonggol. Ini mangkuknya, ini bonggolnya ya. Contohnya pada sendi antar tulang paha dan gelang panggul. Ini ya tulang pahanya, ini gelang panggulnya. Dan sendi antara gelang bahu dan lengan tulang atas. Ini bahu dan lengan tulang atas. Selanjutnya kita bahas tentang otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama, kontraktibilitas. Kontraktibilitas itu kemampuan memendek dari ukuran semula. Ciri yang kedua, ekstensibilitas. Kemampuan memanjang dari ukuran semula. Ciri yang ketiga yaitu elastisitas. Kemampuan kembali ke ukuran semula. Selanjutnya jenis-jenis otot. Yang pertama otot lurik. Memiliki garis terang, garis gelap dan terang. Aktin dan miosin. Aktin itu gelap, miosin itu terang. Ini nih, seperti ini, lihat gambar. Aktinnya ini, miosinnya ini, gelap, terang. Ya. Ototnya serat lintang. Aktin dan miosin komponen penggerak otot. Nah, inilah komponen penggerak ototnya ya. Ini aktinnya, ini miosin. Membentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nah, ini intinya nukleus ya. Ini intinya ada di tepi. Selanjutnya otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak secara sadar berarti ya. Otot rangka memiliki bagian tendon dan empal. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut arigo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insertio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras membuat tulang terangkat. Selanjutnya otot polos. Otot polos ini berinti satu. Lihat gambar. Nah, ini intinya satu ya. Nukleusnya satu. Berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing. Nah, bentuknya gelendong seperti ini, kedua ujungnya meruncing. Ini nukleus. Nah, kedua ujung meruncing. Bekerjanya secara tidak sadar atau otonom, tidak sadar ya. Lembut, tidak cepat lelah. Contohnya organ-organ dalam tubuh, misalkan pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Selanjutnya otot jantung. Otot jantung di sini berinti banyak di tengah. Nih, intinya nih, nukleusnya ini ada di tengah. Nah, di tengah ya. Terletak di jantung. Berbentuk serabut lurik bercabang. Ini luriknya ya, terus ini cabangnya bercabang. Bekerja secara otonom atau tidak sadar. Sifat kerja otot. Sifat yang pertama, ototnya bekerja secara antagonis. Kedua, kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Nah, selanjutnya sinergis, kerja dua otot yang saling bekerja sama. Selanjutnya gangguan dan kelainan rangka dan otot.
Yang pertama, gangguan dan kelainan tulang. Skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Fraktura, patah tulang. Osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena kekurangan jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia ya, lanjut usia. Dan yang terakhir, rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kurangnya vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakitnya ditandai dengan kaki bengkok, membentuk O dan X, itu rakitis. Nah, ini gambar skoliosis, bengkok ke kiri ke kanan ya, ini karena salah duduk. Lordosis, tulangnya ke depan, skoliosis, tulangnya ke belakang, dan inilah sikap duduk yang benar. Selanjutnya, gangguan dan kelainan persendian. Yang pertama, artritis eksudatif, radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Yang kedua, artritis sika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga, dislokasi, pergeseran sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Yang keempat, terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Dan yang terakhir, ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Gangguan yang terakhir ya, gangguan dan kelainan otot. Atrofi otot meredukasi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi itu otot membesar. Selanjutnya kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus-menerus berkontraksi. Dan yang terakhir, Myasthenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Nah, sampai di sini penjelasan sistem gerak pada manusia. Ada 3 kali pertemuan, ini pertemuan ketiga, yang terakhir, dan nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke bab 2 ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.